Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Maulana. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan menelusuri dua karya sastra penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Max Havelaar karya Multatuli dan novel Uruk karya Hela Serevia Hase. Kedua karya ini bukan sekedar karya seni atau cerita hiburan, melainkan dokumen sejarah yang kuat yang merekam realitas kehidupan di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Lebih dari itu, tulisan-tulisan ini memiliki peran besar dalam membuka kesadaran masyarakat baik kalangan pribumi maupun pendatang, hingga akhirnya menjadi salah satu pemicu utamanya lahir semangat pergerakan nasional yang mengarah pada kemerdekaan. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, wilayah Nusantara yang saat itu bernama Hindia Belanda berada di bawah kendali penuh pemerintah kolonial. Kekayaan alam yang melimpah diambil secara paksa melalui berbagai sistem kebijakan. Yang paling terkenal adalah sistem tanam paksa. Di sisi lain, rakyat pribumi hidup dalam kemiskinan yang mendalam, terbelenggu oleh pajak yang tinggi, kerja paksa, dan penindasan dari kalangan penguasa, baik pejabat Belanda maupun penguasa lokal yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam suasana yang penuh penderitaan dan ketidakadilan, muncul tulisan-tulisan yang berani mengungkap kebenaran, menggoyahkan kesadaran, dan perlahan mengubah jalan sejarah bangsa ini. Kita mulai dengan karya yang lebih dulu muncul, yaitu buku Max Havelaar atau Lelang Kopi Perusahaan Dagang Belanda, yang ditulis oleh Edward Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1860. Penulisnya sendiri adalah seorang pejabat pemerintahan kolonial yang pernah menjabat sebagai asisten residen di wilayah Lebak, Banten. Dari pengalaman langsungnya di lapangan, ia menyaksikan betapa kejamnya sistem yang berjalan saat itu. Ia melihat bagaimana rakyat dipaksa menyerahkan hasil bumi dengan harga yang sangat murah. Bagaimana mereka diwajibkan bekerja tanpa imbalan yang layak, dan bagaimana hukum seringkali dibelokkan demi kepentingan para penguasa. Dalam bukunya, Multatuli menceritakan kisah Max Havelaar, seorang pejabat yang berhati mulia dan berusaha keras membela nasib rakyat kecil dan dari keserakahan para penguasa. Namun kisah itu tidak berakhir dengan kemenangan indah. Havelaar akhirnya kalah dan harus mengundurkan diri karena sistem pemerintahan yang sudah korup dari akar hingga ranting, sehingga kebenaran dan keadilan tidak memiliki tempat di dalamnya. Melalui tulisan yang tajam, emosional, dan penuh sindiran pedas, Multatuli membongkar tabir kebaikan yang selama ini diusung oleh pemerintah kolonial. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa kekayaan yang mengalir ke negeri Belanda sebenarnya adalah hasil dari air mata dan keringat rakyat Hindia Belanda yang tertindas. Dampak dari buku ini sangat besar meskipun perubahannya berjalan perlahan. Saat pertama kali terbit, buku ini menimbulkan kemarahan di kalangan pejabat dan penguasa Belanda karena merusak citra pemerintahan mereka. Namun, di sisi lain, buku ini mulai dibaca dan dibahas oleh kalangan cendekiawan serta kaum terpelajar. Bagi masyarakat pribumi yang mulai mengenal pendidikan dan wawasan baru, buku ini menjadi cermin yang menyadarkan mereka bahwa penderitaan yang mereka rasakan selama berpuluh-puluh tahun bukanlah nasib yang harus diterima begitu saja. Penderitaan itu adalah akibat dari sistem yang tidak adil dan harus diubah. Gagasan-gagasan yang terkandung dalam Max Havelaar menyebar perlahan-perlahan, menanamkan benih kesadaran bahwa manusia memiliki hak untuk hidup layak dan diperlakukan adil banyak tokoh.
Banyak tokoh pergerakan nasional di kemudian hari mengakui bahwa tulisan Multatuli telah membuka pikiran mereka dan menginspirasi semangat perjuangan. Buku ini menjadi landasan pemikiran kritis yang mempertanyakan keberadaan penjajahan sehingga secara tidak langsung mendorong tumbuhnya keinginan untuk melepaskan diri dari belenggu kolonialisme. Beranjak ke masa selanjutnya, yaitu ketika bertemu dengan karya sastra kedua, yaitu novel Uruk karya Hela Serevia Hase yang diterbitkan pada tahun 1948. Meskipun terbit setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, latar cerita dalam novel ini mengambil setting pada awal abad ke-20, tepatnya pada masa ketika kesadaran nasional mulai tumbuh dan kesenjangan antara penduduk asli dan pendatang. Novel ini bercerita tentang persahabatan masa kecil antara dua anak laki-laki, seorang anak laki keturunan Belanda yang menjadi narator cerita dan Uruk, anak laki-laki pribumi yang tumbuh bersama dengannya di lingkungan perkebunan di pedalaman Jawa. Saat masih kecil, perbedaan asal-usul dan status sosial tidak menjadi penghalang bagi mereka. Mereka bermain bersama, berbagi cerita, dan saling menganggap saudara sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, tembok pemisah mulai tampak perlahan. Aturan masyarakat kolonial membagi manusia berdasarkan ras dan kedudukan. Sang narator ini tumbuh menjadi seorang pemuda yang kelak akan menduduki jabatan di pemerintahan. Sementara Uruk tetap berada di bawah posisi sebagai rakyat jelata yang harus tunduk pada aturan tersebut. Kisah persahabatan itu akhirnya hancur dan berubah menjadi permusuhan. Hal ini bukan karena keinginan mereka sendiri, melainkan karena tekanan sistem yang memaksa mereka berada di dua kubu yang saling berlawanan. Di akhir cerita digambarkan bagaimana Uruk berubah menjadi sosok yang berani melawan dan ikut serta dalam gerakan perjuangan untuk mengusir penjajah. Eh, Melalui kisah yang menyentuh hati ini, penulis ingin menyampaikan pesan bahwa di bawah sistem kolonialisme mustahil tercipta persahabatan sejati, persamaan hak, atau kebersamaan yang tulus. Penjajahan pada dasarnya menciptakan jurang pemisah yang sangat lebar antara penguasa dan yang dikuasai. Bagi para pembaca dan masa itu, cerita Uruk menjadi gambaran nyata tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Eh, Banyak orang mulai menyadari bahwa meskipun di permukaan terlihat damai, sebenarnya ada rasa sakit hati, ketidakadilan, dan perbedaan yang tidak bisa disatukan. Novel ini membuka mata bahwa selama masih ada penjajahan, rasa persatuan dan kebahagiaan sejati tidak akan pernah bisa tercapai. Kesadaran inilah yang kemudian mendorong semakin banyaknya kalangan pemuda dan rakyat biasa untuk bergabung dalam berbagai organisasi pergerakan, karena mereka sadar bahwa satu-satunya cara untuk memperoleh kesetaraan dan kehormatan adalah dengan merdeka dan memegang nasib bangsa sendiri. Jika kita melihat secara mendalam, ternyata kedua karya sastra ini memiliki benang merah yang saling melengkapi. Dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Max Havelaar yang terbit lebih awal berperan sebagai penyulut api kesadaran. Ia menjadi landasan pemikir kritis yang menegaskan bahwa sistem kolonial itu rusak, tidak adil, dan harus diubah. Tulisan ini memberikan alasan dan dasar pemikiran bagi mereka yang mulai berani bersuara menentang penjajahan. Sementara itu, Uruk hadir sebagai cermin sosial yang memperlihatkan dampak buruk penjajahan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana hubungan antar manusia dirusak dan bagaimana perasaan keterasingan serta kemarahan perlahan tumbuh menjadi semangat perlawanan.
Kedua karya ini meskipun ditulis oleh pengarang berkebangsa Belanda, justru menjadi senjata ampuh bagi bangsa Indonesia. Eh, dalam perjuangan ideologisnya, tulisan-tulisan ini menyebarkan gagasan bahwa kemiskinan, keterbelakangan, dan perbedaan nasib yang terjadi bukanlah takdir ilahi, melainkan hasil dari kebijakan politik yang salah. Pemahaman ini kemudian menyebar luas di kalangan masyarakat terpelajar dan rakyat biasa, menciptakan kesadaran kolektif bahwa mereka semua memiliki nasib yang sama dan menghadapi musuh yang sama pula. Dari kesadaran yang tumbuh melalui berbagai media, termasuk karya sastra seperti ini, lahirlah kekuatan besar yang nyata. Berbagai organisasi pergerakan mulai bermunculan. Dimulai dari berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 yang menjadi tonggak kebangkitan nasional. Kemudian disusul oleh organisasi-organisasi lain seperti Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia, hingga organisasi kepemudaan yang melahirkan Sumpah Pemuda. Semua gerakan ini memiliki satu tujuan, yaitu mengakhiri kekuasaan kolonial dan mencapai kemerdekaan. Tanpa adanya kesadaran yang dibangun dari pemikiran-pemikiran kritis dan pengalaman nyata yang terekam dalam karya sastra maupun tulisan lainnya, mungkin semangat persatuan dan keberanian untuk berjuang tidak akan tumbuh sekuat yang terjadi dalam sejarah kita. Sebagai penutup pembahasan kita, dapat disimpulkan bahwa sastra memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membentuk sejarah dan nasib suatu bangsa. Max Havelaar dan Uruk adalah bukti nyata bagaimana kata-kata dan cerita mampu mengguncang pemikiran, mengubah pandangan hidup, dan menggerakkan hati jutaan orang untuk berjuang demi perubahan. Karya-karya ini tidak hanya menjadi saksi bisu atas penderitaan masa lalu, tetapi juga menjadi pendorong semangat yang mempercepat lahirnya pergerakan nasional Indonesia. Kisah di dalamnya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang kita nikmati saat ini tidak jatuh begitu saja dari langit, melainkan dimulai dari kesadaran akan kebenaran dan keberanian untuk menyuarakan ketidakadilan. Oleh karena itu, kita perlu terus mengenang dan mempelajari karya-karya ini sebagai bagian dari warisan berharga yang membentuk jati diri bangsa Indonesia. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah perjuangan bangsa. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.